Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sudah berumur sudah 50 ke atas. Ini firman Allah dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah aku tidak memberi kamu umur? Kesempatan di mana di dalam umur itu kamu cukup patut merasa ingat. Wajah aku nadhir, padahal kamu sudah didatangi peringatan. Nah, peringatan itu menurut tafsir uban. Kalau anak uban itu kan itu satu sinyal, itu sudah pelut. Itu lampu merah, itu sudah awas loh. Ini uban, ya, itu peringatan. Apakah aku tidak memberi cukup kesempatan padamu untuk sadar dan untuk mengerti untuk apa kamu hidup? Ini terhadap orang yang berumur 60. Ini khitab dari Allah, peringatan ini jauh-jauh. Nah, untuk ini maka Tuhan mengatakan, sudah kamu jangan susah. Sekalipun kamu umurnya umat Muhammad ini pendek-pendek, aku beri hal-hal yang nilainya lebih dari 100, lebih dari 1000. Kalau kamu mau, diberilah kita Lailatul Qadar. Sudah? Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, beramal satu kali di waktu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita itu umur kita cuma 30 umpamanya, tapi dapat satu Lailatul Qadar, kita sudah plus 83 tahun. Berapa? Berarti kita berumur panjang itu. Belum lagi amalan yang lain. Siapa baca Fatihah, saya pernah menerangkan, sama dengan membaca 2/3 Quran. Siapa yang berziarah, banyak kata-kata begini, ini justru untuk ini loh, mengejar ini umur kita yang pendek, supaya nilai kita itu menjadi berat. Jadi ini jangan dianggap, ini mengajari malas sih loh. Itu satu rahmat Tuhan. Siapa yang datang ke kuburan ayahnya atau ibunya pada hari Jumat, sama dengan birrul walidain, ada yang mengatakan sama dengan melakukan ibadah haji. Jangan diketahui. Seperti orang yang naik haji. Ya. Banyak itu bacaan begitu itu. Ya. Siapa yang mengerjakan, malah pada prinsipnya dalam Quran dikatakan, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam, satu kebaikan dikerjakan sama dengan 10 kali kebaikan. Kalau sedikit ini, tapi kalau kejahatan boleh dari rahmat Tuhan. Kalau kamu punya maksud jahat, lalu kamu kerjakan, ya satu kejahatan, ya satu. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan, 10 kebaikan. Coba, ini kan dari untuk ini membeli umur kita yang pendek-pendek. Ini adalah atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberitahu, Muhammad, ada dulu di zaman kuno umatnya Nabi A, Nabi B. Dia menyandang senjata, dia perang, menyandang senjata, karena umurnya orang dulu itu ribuan tahun. Nabi Nuh itu di Quran dikatakan berapa? 950 tahun berdiam. Jadi panjang-panjang umurnya, anak gajah, dulu. Pokoknya paling pendek kita kan. Ini cara yang paling apa kita ya, paling ringkis kita ini. Karena ya terlalu banyak penyakit itu yang menahan kita naik. Mestinya pada dasarnya kita ini kuat hidup 1000 tahun. Umpama ada penyakit, tapi kalau penyakit macam-macam dikandoli, ya sudah, tinggal 60 itu. 1000 tahun dia itu menyandang, 1000 ya,
Ya 80 tahun. Dia selama hidupnya menyandang bedil. Kalau sekarang menyandang senjata perang fi sabilillah, yang punya pahala sekian. Terus menangis nanti. Bagaimana umat saya akan sama dengan itu? Padahal umur umat saya itu pendek-pendek. Nah, inilah lalu diberi Lailatul Qadar. Lebih baik dari 80 tahun. Asal kamu bisa menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu saat yang dirahasiakan, yang bergerak dari tanggal 1 sampai tanggal, pokoknya selama bulan Ramadan. Kalau bertepatan dengan itu, kamu mengerjakan kebaikan pada saat itu, kebaikanmu itu dinilai lebih baik daripada mengerjakan kebaikan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu Quran turun min alfi syahr. Jadi itulah ya, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kalau hadisnya sudah kerjakan. Sampai Nabi mengatakan, kamu jangan meremehkan kebaikan. Betapapun remehnya dan kecilnya kebaikan, kerjakan. Barangkali justru nasibmu ditaruh itu. Karena kamu melakukan kebaikan yang remeh dan kecil sepele itu, justru karena itu kau dimasuk ke surga oleh Allah. Tapi sebaliknya jangan kamu remehkan dosa. Sekalipun kau alam cuma minit doa air, masa berat. Jangan. Barangkali justru nasib celakamu itu justru terletak di situ. Justru oleh Tuhan kamu begitu mengerjakan dosa yang kecil itu, justru itu sebabnya kamu masuk neraka. Ini Nabi beri peringatan. Karena itu kamu tepat jalan, katanya Nabi. Ya paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan halangan di jalan. Jadi kalau ada beling, anggur, segerino, ada batu segerino, ya. Ini katanya Nabi, ada orang masuk surga hanya karena ini. Remeh dosa apa sih itu nepat? Ditimbang ngandungi uang, ada kulit kedap, ya. Kerjakan dari kecil-kecil gitu, jangan lo anggap kalau tidak pegang tasbih dan masuk surga. Enggak. Itu banyak ya. Dan jalan itu dikatakan oleh Nabi ini untuk menggembirakan umatnya. Jalan ke surga itu 333. Jadi menyebut angka itu entah untuk membatasi atau bagaimana tadi, jelas dikatakan 333. Siapa bertemu Tuhannya, siapa yang menghadap Tuhannya melalui salah satu dari jalan 333 itu, dia akan masuk surga. Jadi jalan untuk ke Roma, ada tuh di bahasa itu, jalan ke Roma banyak, iya bang? Nah, ini juga boleh jalan ke surga 333. Nah, di antara lain, nyetak kulit kejam surga dalam. Iya. Sampai ada orang yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Itu pernah diceritakan oleh Nabi itu. Ada orang di padang pasir kehausan ini, kering. Dia akhirnya menemukan sumur yang tidak ada apa-apanya, dia turun dengan susah payah minum. Sudah itu dia naik, begitu sampai di atas ada anjing. Sambil melihat memandang dengan mata yang sayu, ini yang sambil hilapnya. Pokoknya kehausan. Dia berpikir, ini tentunya kehausan seperti saya tadi. Tapi saya untuk kembali seru ini. Kalau timbanya aku balik mana ini? Harus begini, susah payah dan tak ngobrol harus meneruskan perjalanan. Demi karena dia kasihan pada ini. Siapa yang menolong kalau tidak saya? Turun lagi dia. Ya, dengan taktik yang tidak karuan. Akhirnya itu khusyuk itu. Terompah yang itu dibuatkan. Ambil air, digigit. Dia naik. Diberikan, sudah diberikan. Si Anin tidak lakas pergi. Habis minum. Mandang. Seolah-olah mengucapkan terima kasih. Baru dia pergi. Jadi Nabi yang dongeng ini. Dia dongeng. Dulu ada begini. Kemudian orang itu
masuk surga karena tolong hati. Hanya karena menolong itulah dia ditulis termasuk penduduk surga. Jadi jalan ke surga itu jangan dikira angel ya. Karena itu setiap kesempatan oleh agama, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Dan setiap apa yang diperingatkan agama jangan diremehkan. Barangkali justru jatuhnya kita ya. Kalau umpamanya rugi kita, failit kita, bangkrut kita ibarat orang dagang, justru karena kesalahan kita. Nah inilah yang ingin saya sampaikan malam ini untuk melanjutkan keterangan bagaimana selanjutnya kehidupan sesudah mati. Insya Allah akan saya merupakan seri, film seri, TV, nganggap TV aja, film yang bersambung ini. Nah, ini ada yang horor, nanti ada bidadari apa nanti. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.